Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Priam dan teman-teman. Perkenalkan, saya Naterta Dianawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk keuangan bank, yaitu tabungan, reksadana, deposito, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Pada bagian tabungan, saya akan menjelaskan tentang pengertian tabungan, alat penarikan tabungan, dan manfaat tabungan. Pengertian dari tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Tabungan dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang tabungan ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM atau anjungan tunai mandiri. Ketika kita menabung di bank, biasanya kita akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, layanan internet dan mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lalu alat penarikan dari bank itu sendiri ada 3, yaitu buku tabungan, slip penarikan, dan ATM. Pada buku tabungan, setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindahan bukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan. Lalu, slip penarikan yang merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Dan ATM adalah mesin di mana kita dapat mengambil uang atau saldo kita dimanapun mesin itu berada selama masih berada dalam jaringan bank, dan pengambilannya menggunakan jenis kartu kredit. Adapun manfaat menabung, yang pertama, belajar hidup hemat dengan kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin. Misalnya saat kita gajian, lalu kita menyisakan pendapatan kita sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Kedua, ketersediaan uang di saat mendesak. Contohnya, kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya ketika kita jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan. Uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba. Yang ketiga, investasi. Dengan menabung, kita bisa melakukan investasi dengan menabung dari awal. Lalu materi selanjutnya adalah reksadana. Pada bagian materi reksadana, saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana, jenis reksadana, dan manfaat reksadana. Pengertian dari reksadana itu sendiri adalah reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana tersebut adalah dana milik investor. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana tersebut. Dalam reksadana, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Lalu untuk jenis reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Efek bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito. Yang kedua, reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Pada reksadana saham, investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga. Lalu yang ketiga, reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri
terdefinisikan sebagai efek-efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat rasio paling rendah. Di lain pihak, potensi keuntungan reksadana ini juga terbatas. Dan yang keempat, reksadana campuran, yaitu melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Per definisi, reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Adapun manfaat reksadana bagi investor, yaitu pertama, investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar tetap dapat melakukan investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Contohnya, seorang investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun di pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Kedua, reksadana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri di mana tidak semua investor memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, efisiensi waktu. Maksudnya, dengan melalui investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka investor tidak perlu membuang waktu dan pikiran untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Materi yang selanjutnya adalah deposito. Pada materi deposito, saya akan menjelaskan pengertian deposito, jenis deposito di Indonesia, penalti deposito, dan konsep bagi hasil dalam deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Secara sederhana, deposito ini adalah produk investasi dari perbankan yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi, nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada juga jenis deposito. Yang pertama yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan bunga di sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non-tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Dan yang ketiga, deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito on call ini diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan terbitlah dahulu 3 hari sebelum nasabah dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dan pihak bank. Lalu ada penalti deposito. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.
Penalti ini biasanya dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan mengganggu likuiditas bank. Lalu konsep bagi hasil deposito. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang melakukan perjanjian usaha. Maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Adapun faktor yang mempengaruhi konsep bagi hasil. Yang pertama, investasi rate, yang merupakan presentasi dana yang diinvestasikan kembali oleh bank baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa sejumlah presentasi tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimal untuk menjaga likuiditas bank. Yang kedua, total dana investasi yang diterima oleh bank akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam 1 bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo hasil merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Materi selanjutnya adalah materi peer-to-peer lending. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian peer-to-peer lending, cara kerja peer-to-peer lending, kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending. Pengertian dari peer-to-peer lending itu sendiri merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi, platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. Peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis atau sebaliknya. Itu maksudnya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending akan menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Dengan peer-to-peer lending ini, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Cara kerja dari peer-to-peer lending ini sendiri, yang pertama sebagai pendana bisa mulai mendanai secara instan ke berbagai pinjaman. Nantinya pendana memiliki akses untuk melihat data-data dari peminjam melalui aplikasi. Semua data mengenai pinjaman seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan hingga tujuan pinjaman bisa dilihat. Saat ingin mendanai pinjaman pilihan, pendana bisa langsung mendistribusikan sejumlah uang. Setelah itu, peminjam akan membayarnya dengan cicilan atau di akhir masa tenor. Dari situ pendana mendapat keuntungan berupa pokok dan bunga, adapun besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai. Kedua, sebagai peminjam hanya perlu mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online. Di antaranya merupakan dokumen yang berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam mengajukan pinjaman tersebut. Permohonan pinjaman kita bisa diterima atau ditolak tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan kita ditolak, maka kita harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan kita. Jika pinjaman kita diterima, suku bunga pinjaman akan langsung diterapkan. Setelah itu, pengajuan pinjaman kita akan dimasukkan ke dalam marketplace. Dengan begitu, semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman kita dan menandainya. Ketika sudah terkumpul semua pendanaannya, dana pinjaman akan langsung bisa dicairkan. Dalam peer-to-peer lending ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan peer-to-peer lending bagi peminjam.
Jadi, salah satu manfaat terbesar dari peer-to-peer lending adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi seperti bank. Peminjam dari peer-to-peer lending dinilai memiliki suku bunga yang lebih rendah. Kelebihan lainnya yaitu proses pengajuan pinjaman tidak seformal ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank. Prosesnya tidak terlalu kompleks dan jauh lebih cepat serta mudah. Kedua, kelebihan peer-to-peer lending bagi pendana, yaitu pemberian pinjaman sangat mudah dan cepat dengan peer-to-peer lending, khususnya jika kita memiliki dana lebih, namun tidak tahu harus digunakan untuk apa, mengalokasikan kemana, jadi bisa kita gunakan untuk pendanaan di peer-to-peer lending. Suku bunga pinjaman yang diterima juga memiliki nilai yang signifikan, jadi lebih menguntungkan. Lalu ada kelemahan dari peer-to-peer lending, yaitu yang pertama, bagi peminjam suku bunga pinjaman peer-to-peer lending itu akan melonjak naik saat kelayakan kredit kita jatuh tempo. Saat kelayakan kredit kita jatuh, saat kita telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, dimana jika kita gagal membayar pinjaman kita, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa bertambah atau melejit tinggi. Pinjaman ini hanya cocok untuk jangka pendek, jadi semakin lama waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Ada juga kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman kita bisa terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. Misalnya, kita membutuhkan pinjaman dana sebesar 150 juta. Jika hanya 75 juta saja yang terpenuhi, pengajuan pinjaman kita berarti gagal dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para pendana. Kedua, kelemahan bagi pendana, yaitu jika kita mengalokasikan uang melalui peer-to-peer lending, kita tidak bisa menarik uang yang kita danai kapanpun kita mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Lalu ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang kita pinjamkan bisa saja lenyap. Itu materi yang berikutnya adalah crowdfunding. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian crowdfunding, cara kerja crowdfunding, dan manfaat crowdfunding. Crowdfunding adalah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Crowdfunding ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform crowdfunding sebagai alat menjangkaunya. Tujuannya adalah crowdfunding memiliki pilar, yaitu adanya website atau situs untuk diakses pemilik modal. Usaha atau bisnis yang dimiliki nanti akan didaftarkan ke dalam sebuah website dan nantinya akan ditampilkan agar pemberi dana dapat menanamkan dananya sekaligus membantu pengembangan usaha yang kita miliki. Agar terkumpul, biasanya proses tersebut akan memakan waktu beberapa hari. Apabila dana yang sudah ditargetkan terkumpul, maka dana tersebut dapat dicairkan ke rekening pemilik usaha. Lalu manfaat dari crowdfunding adalah yang pertama, platform crowdfunding ini mempermudah mereka yang mencari orang-orang yang tertarik melakukan pengembangan dana di seluruh penjuru daerah. Lalu dengan crowdfunding ini dapat mempermudah interaksi serta berbagi kampanye penggalangan dana satu dengan yang lainnya. Yang kedua, crowdfunding memungkinkan kita untuk mengenalkan bisnis atau kampanye penggalangan dana yang dilakukan dengan memberikan informasi, misalnya menonjolkan bisnis yang sedang dibangun seperti daya tarik, penawaran, pasar yang dituju hingga nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, kita dapat mulai melakukan pemasaran dari penggalangan dana tersebut melalui berbagai macam channel seperti media sosial, email, hingga strategi pemasaran lainnya. Hal ini juga berguna agar penggalangan yang kita lakukan melalui platform crowdfunding tersebut dapat penuh dengan waktu yang lebih cepat. Jadi mempercepat pemenuhan penggalangan dana. Presentasi dari saya.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.